Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Gimana nih aktivitasnya di bulan puasa ini, masih lancar kan? Nah, nggak berasa ya udah memasuki puasa ke-8. Dan mungkin aku pas, upload video ini, jam-jam setelah buka puasa atau, nanti ya, tarawih gitu, habis tarawih. Nah teman-teman, ini tuh sebenarnya kegiatan aku di saat sahur. Nah ini tuh aku minta suami aku buat, kasih cahaya pas aku masak, pakai senter dia yang andalan banget, senter yang buat truk gitu ya, jadinya tuh agak lumayan cerah. Berhubung semalam tuh kan aku habis dari tempat orang tua dan nyampe rumah tuh udah malam banget sekitaran jam 11. Jadinya ini, pas apa tuh bangun sahur agak-agak masih setengah tidur gitu. Jadi aku masaknya sederhana aja ya, ini yang simple. Berhubung aku masih punya nugget stokannya di kulkas dan ini adalah gorengan terakhir dari nugget yang aku bikin. Rencananya nanti pengen deh bikin lagi supaya kalau misal sahurnya pas kepepet kayak gini tuh bisa dijadikan referensi menu gitu ya teman-teman. Terus ini tuh aku langsung sih lanjut masak. Untuk sayurnya aku tumis tempe campur tahu aja, pakai cabai ijo gitu ya, cabenya campur-campur ding, pakai bawang, pakai berambang, bawang merah maksudnya, terus juga daun salam. Sebenarnya aku punya lengkuas, tapi tuh aku lupa nggak kasih lengkuas. Sebenarnya kalau pakai lengkuas juga sedep banget ya. Dan ini tuh bumbunya diaduk-aduk aja sampai tanak, terus masukin tempe dan tahunya. Ini aku masaknya sedikit aja ya teman-teman karena buat sahur doang gitu. Jadi biar sekali makan tuh habis, jadi nggak ada sisa ya, biar nggak mubazir. Ini juga salah satu tips aku di mana bulan puasa ini supaya nggak buang-buang makanan. Lagian tuh ya kalau buang-buang makanan udahlah kita beli makanannya juga pakai duit ya. Sekarang cari duit kan ya tahu sendiri ya keadaan ekonomi lagi kayak gini. Makanya tuh jangan sampai mubazir makanan. Nah, di sini tuh tipsnya adalah aku selalu masak sesuai dengan porsi ya. Di sini berdua ya aku masaknya secukupnya aja. Karena kan siangnya puasa gitu. Dan ini aku lagi tambahin bumbu seasoningnya kayak garam, gula, kaldu jamur, micin, sama aku kasih kecap. Jadi tuh kayak apa ya, aku tuh suka banget tumis tempe yang kayak gini loh, dimasak seperti ini. Nanti juga aku tambah sedikit air, tapi dimasak itu airnya sampai asat. Jadi itu bumbunya meresap dan sedep banget. Rasanya itu udah gurih, manis, ada sedikit pedas. Pokoknya enak lah. Ini cocok juga untuk menu mepet gitu ya, menu satset di mana waktunya mepet kayak pas sahur kali ini. Oh ya teman-teman, gimana nih keuangannya masuk di minggu kedua bulan Ramadan? Masih amankah atau udah pada mulai over budget? Sebenarnya kayak gini ya, kita tuh makan tuh lebih sedikit daripada hari-hari biasanya atau bulan-bulan biasanya. Harusnya kan keuangan jadi lebih hemat ya. Tapi udah bukan rahasia umum lagi nih kalau bulan Ramadan tuh rata-rata pengeluarannya tuh pada lebih banyak. Kadang aku pun juga seperti itu karena memang banyak pengeluaran, banyak acara. Tapi ya mau nggak mau harus dihadapi ya teman-teman. Nah salah satunya juga kayak gini nih, masak secukupnya ya. Misal anggota keluarga kita berapa ya disesuaikan, karena kan siangnya pasti puasa. Lanjut di siang harinya, ini tuh sebenarnya setelah zuhur ya teman-teman, karena aktivitas paginya udah aku share tadi ya pas aku belanja mingguan di Mang Sayur, sama aktivitas malamnya pas aku ke tempat orang tua. Nah jadi tuh ini meskipun abis zuhur kan harusnya masih siang ya, tapi tuh hujan deras banget di luar dan aku tuh lagi bikin kue putri salju, teman-teman tahu kan, kue kering yang dibalut dengan gula salju gitu. Nah rencananya tuh aku mau bikin ini hari ini tuh mau satset gitu ya. Ini aku pakai 3 kali resep, yaitu 600 gram butter yang dicampur margarin. Terus untuk gula pasir lagi, gula halusnya 240 gram, susu bubuknya 80 gram. Terus juga untuk keju parutnya, keju cheddarnya itu adalah 160 gram. Ini aku mixer semuanya ya teman-teman, tapi aku mixernya tuh butternya dulu campur gula halus terus
campur sama kuning telurnya 6 butir. Terus baru setelah itu aku masukin susu bubuknya. Setelah ini dicampur rata di mixer, baru deh nanti aku masukin kejunya yang udah diparut. Ini tuh mixernya nggak lama-lama ya, kayak sebentar-sebentar aja gitu supaya tercampur gitu. Sebenarnya nggak pakai mixer juga nggak apa-apa sih, misal mau pakai spatula atau pakai garpu gitu ya, karena kan kue kering itu nggak harus yang mengembang seperti cake atau bolu. Ya Allah, salah ding, ini sebenarnya bukan abis zuhur, kok aku bisa lupa gitu ya. Asar maksudnya, aku tadi salah sebut ya. Ya ampun. Dan di luar tuh hujan besar teman-teman. Dan pada saat aku lagi bikin adonan kue putri salju ini, tiba-tiba tuh nanti pas aku ngulenin adonannya itu udah jam setengah limaan. Jadinya nanti tuh aku sempet berhenti sejenak karena ya hujan, petir, gelap juga ya. Terus pas lihat jam udah jam setengah 5 sore. Perasaan kayak tadi tuh baru azan asar gitu ya. Karena memang ya aku tuh kalau kerja itu kan suka lelet ya teman-teman. Ini aku masukin maizena ya 200 gram. Akhirnya tuh nanti setelah aku ngadon ini adonannya udah jadi, aku tinggal sebentar untuk masak buka puasa. Karena memang aku tuh belum masak, jadinya kayak aduh rada keburu-buru juga. Jadi ini aku nanti tinggalin dulu, baru deh setelah itu nanti aku cetak-cetak. Nah ini tuh setelah dimasukkan tepung maizenanya, aku aduk-aduk dulu pakai spatula, baru deh di mixer lagi supaya cepat merata sih ya. Ini mixer tuh fungsinya hanya untuk kayak supaya lebih cepat tercampur rata. Nah setelah itu nanti baru dimasukkan tepung terigunya. Kalau dimasukkan tepung terigunya itu udah nggak di mixer ya, karena akan berat gitu mixernya nanti. Nah ini aku ratain dulu adonannya, terus juga yang ada di pengocok mixernya tuh aku bersihin dulu ya, karena sayang ini juga adonan. Sebenarnya tuh, bikin kue putri salju meskipun tuh gampangnya lagi, bikinnya lebih mudah ya, kayak bikin kastengel aja gitu tinggal cetak-cetak. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku paling kurang suka bikin, kue putri salju ya, padahal mah enak gitu ya kalau dimakan, tapi bikinnya tuh kurang suka. Mungkin karena berhubungan sama gula kali ya, jadi nanti kayak udah di oven pakai ditaburin gula lagi, dan itu tuh kadang suka ngundang semut gitu loh, karena kan kalau naburin gula itu agak lama ya kalau bikinnya banyak. Dan itu dan ini tuh aku berharap banget orderan aku yang nggak seberapa ini tahun ini, karena memang aku nggak open PO banyak-banyak, pengen cepet banget selesai, karena pengen satset lagi ini tuh kayak cuma beberapa toples aja orderannya, tapi bikin aku kayak terburu-buru gitu lah teman-teman, bikin aku kayak aduh ini tiba-tiba belum masak, jamnya udah jam segini, siangnya juga rada sibuk ya karena banyak kerjaan rumah tangga. Tapi sekaligus ini challenge juga sih, tantangan buat aku supaya bisa memanage waktu yang aku punya dengan baik. Dulu-dulu bisa gitu manage waktu dengan baik. Ibaratnya tuh dulu ya teman-teman, bahkan sebelum menikah, aku tuh usaha kue kering kayak gini tuh masih bisa satset, kayak masih bisa belanja bahan siangnya, terus sorenya bikin gitu. Karena mungkin kan dulu kan belum berumah tangga ya, jadi kayak makan, terus hal-hal lain tuh masih disiapin orang tua. Nah, hujan semakin deras, terus ini tuh juga waktunya udah makin mepet buat nyiapin buka puasa. Jadinya aku langsung ke dapur, si adonan ya Allah belibet. Adonan kue putri saljunya aku tinggal bentar, tapi aku tutupin pakai cling wrap ya, supaya tetap nggak kering gitu. Nah, ini aku mau masaknya yang simple aja dan sederhana, mau bikin sop, udah lama nggak bikin sop. Aku pakai bumbunya tuh bawang putih aja yang aku parut, ada 3 butir. Aku tumis pakai minyak. Biasanya aku tumis pakai margarin sih, tapi ini pakai minyak aja. Terus nanti langsung setelah bawang putihnya kuning kecoklatan, langsung aku tambahin air ya. Ini tuh aku juga masaknya nggak banyak-banyak, cukup untuk makan 2 orang aja, dan untuk sekali makan ya, karena biasanya tuh suami aku kan tipe orang yang kalau udah makan satu menu ini nggak bakal diulangin lagi gitu. Kayak misal buka puasanya udah makan sop, ya udah nanti kalau lapar lagi pasti minta makanan yang lain. Jadi ya ini aku masaknya sedikit aja. Dan di tungku sebelahnya aku ganti pakai wajan.
Itu tuh tadi aku numisnya di sebelah kanan supaya itu nggak nyiprat-nyiprat gitu minyaknya, karena kan di sebelahnya ada rak peniris piring. Terus aku mau goreng perkedel, alhamdulillah ada stokan perkedel kentang. Jadi biasanya tuh kalau bikin sup temennya tuh perkedel gitu ya, nggak tahu kenapa di perkedel terus goreng tempe, tapi aku goreng perkedel aja dulu, nanti aku tanya ke suami aku kalau udah pulang mau goreng tempe juga apa enggak. Nah ini tuh si perkedelnya aku goreng pakai kocokan putih telur biar tidak buyar dan tidak terlalu gosong gitu ya. Pokoknya ini tuh kemarin cuma bikin perkedelnya kalau nggak salah 7 buah deh, 7 butir gitu, karena kan aku pakai kentangnya cuma 1/4 kilo. Sebenarnya enak dan satset ya kalau punya stokan menu atau stokan lauk di kulkas. Jadi tinggal ngegoreng atau tinggal ngangetin gitu, praktis kalau di saat waktu mepet. Nah ini tuh untuk sopnya aku cuma pakai buncis, wortel dan juga bakso. Kebetulan ada stok bakso di kulkas. Terus nanti aku tambahin sama daun bawang dan juga seledri. Ini aku lagi kasih seasoningnya seperti biasa, ada bubuk kaldu jamur, garam dan sedikit gula putih. Nanti juga aku tambahin sama sedikit kol ya. Aku nggak pakein tomat karena suami aku kurang suka gitu kalau sop dipakein tomat. Jadi kayak gini aja. By the way teman-teman, menu buka puasa hari ini apa nih? Sharing-sharing ya di kolom komentar supaya bisa jadi referensi juga buat aku untuk memasak menu buka puasa atau sahur ke depannya. Jadi tuh kayak lebih bervariasi dan lebih beragam. Langsung ya masaknya, sat-sat pakai 2 tungku biar cepet mateng. Kalau lagi agak sibuk kayak gini tuh kadang suka sedih gitu kalau sampai nggak masak. Dulu aku tuh pas terima orderan kue sering banget nggak masak loh teman-teman. Aku tuh kayak berasa sedih banget gitu. Apa ya, kayak harus beli makanan di luar, terus makan di luar gitulah. Pokoknya nggak tahu ya, ada kesedihan gitu tersendiri. Dan sekarang tuh kalau masih bisa masak buat buka puasa, buat sahur tuh rasanya kayak seneng banget. Meskipun menu masakannya tuh ya itu-itu aja gitu ya, menu masakan sederhana, rumahan, jauh dari kata mewah gitu, tapi rasanya tuh kayak seneng aja. Oh ya, seperti biasa, nanti biasanya kalau aku bikin sop, bikin perkedel, nanti juga ada sambelnya. Tapi sambelnya itu sambal kecap. Dan sambal kecap kalau di rumah aku tuh pakainya bawang merah, bawang putih dan juga cabai yang digoreng terus diulek baru dikasih kecap. Ini udah aku tambahin kol sedikit ya teman-teman biar agak ada variasinya gitu, nggak cuman kayak buncis, wortel, bakso. Mudah-mudahan di pertengahan atau masuk pertengahan Ramadan ini, minggu kedua Ramadan, keuangan kita tetap aman ya teman-teman, jauh dari kata over budget. Meskipun nanti kita akan menyambut lebaran, yang mana tuh kebutuhannya banyak, dan pasti juga banyak sekali kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga yang menyibukkan ya kalau menyambut lebaran. Nah ini tuh aku lagi goreng bawang merah, bawang putih sama cabai buat sambal kecapnya. Kemudian ini tuh sopnya udah mateng karena kalau udah masuk kol tuh ya tinggal beberapa menit, semenit kali ya, terus aku langsung matiin apinya. Nah jadinya tuh semangkok gini aja, ini pun mudah-mudahan langsung habis gitu biar nggak ada sisa makanan. Nggak mau banget buang-buang makanan, pengennya tuh masak sekali makan habis biar apa ya, lebih efektif dan efisien gitu budgetnya juga dan tenaganya pastinya. Ini perkedelnya juga udah mateng, tinggal siapin sambal kecapnya, bawang brambang sama cabai yang udah digoreng tinggal dikasih micin sedikit, terus diulek. Lalu setelah ini sambalnya halus baru deh dikasih kecap. Aku pun pakai kecapnya 1 saset aja karena biar sekali habis gitu teman-teman. Memasuki minggu kedua bulan Ramadan, aku belum ada menu yang istimewa ya teman-teman. Kayaknya tuh menunya sama aja sama yang hari-hari gitu ya aku masak di rumah, nggak ada yang spesial. Tapi malah justru tuh habis gitu. Aku sukanya tuh gitu, sekali masak habis, sekali masak habis. Sebenarnya kalau aku sendiri tuh nggak apa-apa gitu masak lagi makan masakan. Gimana sih ceritanya? Masya Allah. Misalnya nih menu buka puasa apa gitu ya.
Nanti tuh aku bisa makan menu itu lagi di sahur, kalau aku gitu, jadi bisa makan berkali-kali menu yang sama. Tapi kalau suami aku tuh nggak bisa gitu, jadinya kan harus hemat-hemat energi juga kan. Kalau masaknya kebanyakan gitu kan, kelamaan di dapur, terus ya, apa ya, takutnya tuh ada yang bersisa gitu, karena kalau aku makan sendiri gitu kan juga ya gimana gitu ya teman-teman. Nanti menu barunya jadi nggak kemakan deh. Oke, ini menu buka aku. Kayak gini aja sama suami, sederhana. Teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum. Bye.